Halo sahabat Arjonatan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Selamat berjumpa kembali di channel Arjonatan Family, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengangkatan tenaga honorer di tahun 2024, di mana Kementerian Pan-RB sepakat tahap tes hanya bersifat formalitas dan 6 golongan kategori honorer ini akan menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai video ini, untuk teman-teman semua sahabat Arjonatan Family, jangan lupa untuk menonton video ini sampai dengan selesai, supaya teman-teman semua sahabat Arjonatan Family dapat memahami isi dari informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan like dan juga di subscribe serta di komen dan dibagikan kepada teman-teman sahabat Arjonatan Family yang masih belum mendapatkan informasi penting mengenai pengangkatan tenaga honorer beserta 6 golongan tenaga honorer yang menjadi prioritas pemerintah pada pengangkatan P3K di tahun 2024. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua sahabat Arjonatan Family dapat mendapatkan informasi terupdate dari channel Arjonatan Family. Oke teman-teman semua sahabat Arjonatan Family, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Abdullah Azwar Anas selaku Kementerian Pan-RB sepakat bahwa tahap tes pada pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K hanya bersifat formalitas saja. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemerintah telah berencana untuk mengangkat tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah sedang berfokus pada pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024, dan pemerintah akan menghapus seluruh tenaga honorer dengan mengubah status tenaga honorer menjadi ASN. Rencananya, tenaga honorer harus mengikuti tahap tes untuk bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Meskipun pemerintah telah menjamin bahwa tenaga honorer yang datanya telah terdata di database BKN dan memenuhi semua kriteria serta persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah, namun tenaga honorer yang datanya telah terdata di database BKN beserta telah tervalidasi dan juga terverifikasi oleh BKN, maka seluruh tenaga honorer tersebut tetap dipastikan dan juga diwajibkan untuk mengikuti seleksi CASN di tahun 2024. Hal ini tujuannya yaitu untuk finalisasi data dan juga penataan ulang data tenaga honorer. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa BKN tidak akan melakukan penataan ulang data tenaga honorer, tetapi penataan ulang data tenaga honorer akan dilakukan dengan mengikuti tes untuk seluruh tenaga honorer di tahun 2024. Dan untuk perlu kita ketahui bersama juga bahwa salah satu tujuan untuk dilakukan seleksi CSN di tahun 2024 adalah untuk menghindari adanya tenaga honorer titipan atau adanya tenaga honorer siluman, yang sebenarnya selama ini adalah tenaga honorer ini masih belum memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah mewajibkan seluruh tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CSN di tahun 2024, gunanya yaitu untuk mencegah adanya tenaga honorer fiktif. Dengan demikian,
Kementerian PAN-RB juga menegaskan bahwa tes yang diikuti oleh tenaga honorer dalam pengangkatan P3K hanya sebatas formalitas saja. Dikutip dari laman dpr.go.id, Kementerian PAN-RB mengungkapkan bahwa tenaga honorer akan segera mendapatkan NIP di tahun 2024, di mana sebanyak ada sekitar 1,7 juta tenaga honorer akan mendapatkan NIP P3K. Kalaupun tes itu hanya bersifat formalitas. Hal ini disampaikan oleh Kementerian PAN-RB. Seperti yang telah diketahui bahwa pengangkatan untuk menjadi P3K juga merupakan salah satu amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 terkait dengan penataan tenaga honorer. Dan nantinya penataan tenaga honorer akan diatur secara rinci di dalam Peraturan Pemerintah Manajemen ASN yang juga merupakan aturan turunan dari Undang-Undang ASN di tahun 2023. Namun, ternyata sebelumnya pemerintah juga telah mengatur kebijakan mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, yaitu P3K. Perlu untuk diketahui bersama bahwa pengangkatan tenaga honorer sebelumnya telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, terdapat 6 golongan tenaga honorer yang menjadi prioritas pada pengangkatan untuk menjadi P3K di tahun 2024. Untuk dapat kita ketahui bersama bahwa berikut 6 golongan tenaga honorer yang diprioritaskan dalam pengangkatan P3K menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Yang pertama adalah golongan tenaga guru dan yang kedua adalah golongan tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan. Berikutnya yaitu golongan tenaga penyuluh di bidang pertanian, berikutnya yaitu golongan tenaga penyuluh di bidang perikanan, dan golongan tenaga penyuluh di bidang peternakan. Dan yang keenam adalah golongan teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. Kendati demikian, tenaga honorer harus terdata di dalam database BKN untuk bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara telah merilis siaran pers terkait penataan tenaga honorer yang dirilis pada Kamis 18 April 2024 lalu. Berdasarkan siaran pers tersebut, bahwa Badan Kepegawaian Negara menegaskan bahwa proses pendataan tenaga honorer telah selesai dilakukan pada bulan Oktober 2022 lalu. Kemudian, Badan Kepegawaian Negara atau BKN juga menekankan bahwa saat ini pihaknya sudah tidak lagi melakukan pendataan ulang data tenaga honorer di tahun 2024, sehingga seluruh tenaga honorer diwajibkan untuk mengikuti seleksi CSN di tahun 2024. Sehingga tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN atau Badan Kepegawaian Negara kemungkinan tidak bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Sehingga seluruh tenaga honorer dihimbau untuk selalu memastikan bahwa datanya telah terdata di database BKN, telah lolos verifikasi dan juga validasi data oleh BKN. Oke teman-teman semua, sahabat dari Jonathan Family, demikian informasi mengenai 6 golongan tenaga honorer yang diprioritaskan pada pengangkatan ASN menurut peraturan pemerintah. Oke sahabat dari Jonathan Family, sampai di sini informasi ini. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.